Hai semuanya. Pernah nggak kalian semua merasa capek bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena pikiran yang terus berisik tentang hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita ubah? Kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran yang sama berulang-ulang, memikirkan apa yang orang lain katakan, mengingat kejadian yang sudah lewat, atau membayangkan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Tanpa sadar, energi kita habis bukan untuk hal yang bisa kita kendalikan, tapi justru untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Dan disitulah titik awal kelelahan yang paling sering tidak kita sadari. Kalau kita jujur pada diri sendiri, banyak dari rasa cemas yang kita rasakan sebenarnya berasal dari keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin orang lain mengerti kita. Kita ingin keadaan berjalan sesuai rencana. Kita ingin masa depan aman tanpa celah. Tapi realitasnya, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Ada begitu banyak variabel yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita atur, bahkan tidak bisa kita prediksi. Dan ketika kita memaksa untuk tetap mengendalikan semuanya, yang terjadi bukanlah ketenangan, melainkan tekanan yang terus menumpuk. Bersikap bijak dengan apa yang di luar kendali bukan berarti kita menyerah atau menjadi pasif. Justru ini tentang memahami batasan kita sebagai manusia. Kita punya kendali atas apa yang kita pikirkan, bagaimana kita merespons, dan tindakan apa yang kita ambil. Tapi di luar itu, ada wilayah luas yang memang bukan bagian kita. Cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, bahkan hasil akhir dari usaha kita. Semua itu tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Dan menerima hal itu bukan kelemahan, tapi bentuk kedewasaan yang seringkali butuh waktu untuk dipahami. Seringkali kita merasa kecewa, bukan karena hasilnya buruk, tapi karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal harapan itu sendiri seringkali dibangun di atas ilusi bahwa kita bisa mengontrol segalanya. Kita bekerja keras, lalu berharap hasilnya pasti sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bersikap baik, lalu berharap semua orang akan membalas dengan cara yang sama. Kita merencanakan sesuatu dengan detail, lalu berharap tidak ada hal yang meleset. Ketika kenyataan tidak berjalan seperti itu, kita merasa dunia tidak adil, padahal yang terjadi hanyalah benturan antara ekspektasi dan realitas. Kalau kita mulai melihat dengan lebih jernih, kita akan menyadari bahwa banyak penderitaan datang bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin semuanya berbeda dari apa adanya. Kita ingin masa lalu berubah. Kita ingin orang lain bersikap sesuai keinginan kita. Kita ingin hidup berjalan lebih mudah. Tapi semakin kita menolak kenyataan, semakin kita tersiksa oleh pikiran kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, ada ruang yang terbuka untuk ketenangan. Menerima bukan berarti menyukai. Kita tetap boleh merasa sedih, kecewa, atau marah. Tapi perbedaannya ada pada bagaimana kita memperlakukan emosi itu. Kita tidak lagi melawan kenyataan, tapi kita belajar berdamai dengannya. Kita menyakui bahwa hal itu terjadi, bahwa itu di luar kendali kita, dan bahwa kita masih punya pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Disitulah kekuatan sebenarnya muncul, bukan dari mengontrol dunia, tapi dari mengelola diri sendiri. Bayangkan kalau kita berhenti sejenak dan mulai memilah, mana yang benar-benar berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kita akan mulai melihat pola yang selama ini mungkin terlewat. Kita bisa mengontrol usaha, tapi tidak hasil. Kita bisa mengontrol sikap kita, tapi tidak reaksi orang lain. Kita bisa mengontrol pilihan kita hari ini, tapi tidak bisa memastikan masa depan sepenuhnya. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, kita tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Banyak konflik dalam hidup sebenarnya terjadi karena kita mencoba mengontrol orang lain. Kita ingin mereka berubah. Kita ingin mereka mengerti kita tanpa kita menjelaskan. Kita ingin mereka bertindak sesuai standar kita. Tapi setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Ketika kita memaksakan kehendak kita pada mereka, yang muncul bukanlah keharmonisan, tapi gesekan. Dan seringkali, yang kita rasakan bukan hanya kecewa, tapi juga lelah secara emosional. Di titik ini, kita bisa mulai belajar untuk melepaskan. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita menyadari bahwa tidak semua hal harus kita genggam erat. Ada hal-hal yang justru akan terasa lebih ringan ketika kita lepaskan. Kita tetap bisa berusaha, tetap bisa peduli, tapi tanpa harus mengikat diri pada hasil yang tidak pasti. Kita melakukan yang terbaik, lalu membiarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kita mulai bersikap seperti ini, hidup terasa berbeda. Pikiran kita tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita jadi lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita jadi lebih hadir dalam momen, lebih menghargai proses, dan lebih menerima hasil apapun yang datang. Bukan karena kita tidak punya ambisi,
tapi karena kita memahami bahwa hidup bukan tentang mengontrol segalanya, melainkan tentang merespons dengan bijak apapun yang terjadi. Dan mungkin disinilah kita mulai menemukan ketenangan yang selama ini kita cari, bukan dari dunia yang akhirnya berjalan sesuai keinginan kita, tapi dari dalam diri kita yang akhirnya berhenti memaksakan dunia untuk berubah. Kita tidak lagi berperang dengan hal-hal yang tidak bisa kita menangkan. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa kita genggam. Kita mulai hidup dengan cara yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih damai. Kita semua pasti pernah berada di titik di mana kita merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang tiba-tiba berubah, ada orang-orang yang tidak lagi seperti dulu, ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan meskipun kita sudah berusaha keras. Di saat seperti itu, biasanya kita akan bereaksi dengan dua cara, melawan atau menerima. Dan seringkali kita memilih untuk melawan, bukan karena itu pilihan terbaik, tapi karena kita belum siap untuk menerima. Melawan kenyataan seringkali terlihat seperti usaha yang kuat, tapi sebenarnya itu menguras energi kita secara perlahan. Kita terus memikirkan apa yang seharusnya terjadi. Kita terus mengulang kejadian yang sama di kepala kita. Kita terus berharap sesuatu berubah, padahal kita tahu itu tidak mungkin. Tanpa sadar, kita terjebak dalam lingkaran yang sama, di mana kita tidak benar-benar bergerak maju, tapi juga tidak benar-benar berhenti. Di sisi lain, menerima seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal menerima adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang punya. Dibutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Dibutuhkan keteguhan untuk tetap melangkah meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Dan dibutuhkan kedewasaan untuk tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas sesuatu yang memang berada di luar kendali. Ketika kita mulai belajar menerima, kita akan merasakan perubahan yang pelan tapi pasti. Pikiran kita menjadi lebih tenang, emosi kita lebih stabil, dan cara kita melihat hidup menjadi lebih luas. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari proses. Kita tidak lagi melihat penolakan sebagai luka, tapi sebagai arah yang berbeda. Kita tidak lagi melihat ketidakpastian sebagai ancaman, tapi sebagai ruang untuk kemungkinan baru. Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana untuk bisa terasa bermakna. Kita bisa tetap merasa cukup meskipun tidak semua berjalan sempurna. Kita bisa tetap merasa damai meskipun ada hal-hal yang belum selesai. Kita bisa tetap merasa kuat meskipun ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidup kita bukanlah apa yang terjadi di luar, tapi bagaimana kita meresponsnya dari dalam. Ketika kita mulai benar-benar memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, ada satu perubahan halus yang terjadi dalam cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap setiap kejadian. Kita mulai memilah mana yang layak dipikirkan lebih dalam dan mana yang cukup dilewati tanpa harus dibawa ke dalam pikiran terlalu lama. Ini bukan tentang menjadi acuh, tapi tentang menjadi lebih selektif terhadap energi yang kita keluarkan. Selama ini, tanpa kita sadari, kita sering menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak memberi dampak nyata pada kehidupan kita. Kita memikirkan komentar orang lain yang mungkin hanya sekilas. Kita mengingat kesalahan lama yang sudah tidak bisa diubah. Kita membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Semua itu memenuhi ruang dalam pikiran kita, membuat kita lelah bahkan sebelum melakukan sesuatu. Padahal, kalau kita jujur, banyak dari hal-hal itu tidak benar-benar membutuhkan perhatian kita. Mereka hanya terasa penting karena kita memberinya ruang. Semakin sering kita memikirkannya, semakin besar dampaknya. Dan semakin besar dampaknya, semakin sulit bagi kita untuk melepaskannya. Ini seperti lingkaran yang terus berputar tanpa henti, kecuali kita sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Berhenti di sini bukan berarti kita mengabaikan masalah, tapi kita mulai bertanya dengan jujur, apakah ini sesuatu yang bisa kita kendalikan? Kalau jawabannya tidak, maka kita tidak perlu terus-menerus memikirkannya. Kita bisa mengakui keberadaannya, tapi tidak harus terikat padanya. Kita bisa melihatnya, tapi tidak harus membawa beban itu kemana-mana. Kebijaksanaan dalam hidup seringkali bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa jelas kita melihat batasan kita. Kita tidak harus tahu segalanya, tidak harus mengontrol segalanya, dan tidak harus memenangkan semua situasi. Ada kalanya, langkah terbaik yang bisa kita ambil adalah mundur sedikit dan melihat gambaran yang lebih besar.
Dari situ, kita akan menyadari bahwa tidak semua hal layak untuk diperjuangkan. Salah satu hal yang paling sering membuat kita terjebak adalah keinginan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Kita ingin dihargai, diakui, dipahami. Itu hal yang sangat manusiawi. Tapi masalahnya muncul ketika kita menggantungkan perasaan kita sepenuhnya pada penilaian orang lain. Kita menjadi mudah goyah, mudah kecewa, dan mudah merasa tidak cukup hanya karena sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Orang lain punya cara pandang masing-masing. Mereka melihat dunia dari pengalaman mereka sendiri, dari nilai yang mereka pegang, dari luka yang mungkin mereka bawa. Ketika mereka menilai kita, itu tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Tapi kalau kita terlalu fokus pada penilaian itu, kita bisa kehilangan arah. Kita mulai mengubah diri hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar jelas. Disinilah pentingnya kembali ke dalam diri. Kita perlu tahu apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang kita yakini, dan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Ketika kita punya dasar yang kuat, kita tidak akan mudah goyah hanya karena pendapat orang lain. Kita tetap bisa mendengarkan, tetap bisa belajar, tapi tidak harus mengikuti semuanya. Bersikap bijak dengan apa yang di luar kendali juga berarti kita berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang bukan tanggung jawab kita. Tidak semua kegagalan adalah kesalahan kita. Tidak semua hasil buruk adalah akibat dari kurangnya usaha kita. Kadang ada faktor lain yang bermain, faktor yang tidak bisa kita atur, faktor yang memang berada di luar jangkauan kita. Ketika kita terus menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal seperti itu, kita justru memperberat langkah kita sendiri. Kita menjadi ragu untuk mencoba lagi, kita kehilangan percaya diri, dan kita mulai melihat diri kita dengan cara yang tidak adil. Padahal yang kita butuhkan bukanlah kritik yang berlebihan, tapi pemahaman yang jujur. Memahami bukan berarti mencari alasan, tapi melihat dengan jelas. Kita melihat apa yang bisa kita perbaiki, dan kita menerima apa yang memang tidak bisa kita ubah. Kita belajar dari pengalaman, tapi tidak terjebak di dalamnya. Kita melangkah maju, bukan dengan beban yang sama, tapi dengan perspektif yang baru. Ada juga momen di mana kita merasa tidak adil karena orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita membandingkan, kita merasa tertinggal, kita bertanya-tanya, kenapa hidup terasa lebih mudah bagi orang lain. Tapi sekali lagi, itu adalah hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak tahu perjalanan mereka secara utuh, kita tidak tahu apa yang mereka lalui, dan kita tidak bisa mengatur bagaimana hidup mereka berjalan. Yang bisa kita lakukan hanyalah fokus pada perjalanan kita sendiri. Kita melihat apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita pelajari, dan bagaimana kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Ketika kita berhenti membandingkan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dengan cara yang lebih sehat. Kehidupan akan selalu membawa ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi, dan itu membuka kemungkinan yang tidak terbatas. Tapi untuk bisa melihat kemungkinan itu, kita perlu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Ketika kita berhenti memaksakan hidup untuk berjalan sesuai keinginan kita mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Kita menjadi lebih fleksibel, lebih terbuka, dan lebih siap menghadapi perubahan. Kita tidak lagi takut dengan ketidakpastian, karena kita tahu bahwa kita bisa beradaptasi. Dan mungkin pada akhirnya, itu adalah bentuk kebijaksanaan yang paling sederhana tapi paling sulit. Menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Disitulah letak kekuatan yang sebenarnya, bukan pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana kita menghadapinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang memancing reaksi spontan. Ada orang yang berkata sesuatu yang menyakitkan, ada kejadian yang tidak sesuai harapan, ada rencana yang tiba-tiba berantakan. Di momen seperti itu, kita cenderung langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Kita marah, kita kecewa, kita tersinggung. Semua itu terasa wajar.
Tapi kalau tidak kita sadari, reaksi seperti ini seringkali membuat kita semakin terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita bereaksi secara otomatis, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali kepada keadaan. Kita membiarkan apa yang terjadi di luar menentukan apa yang kita rasakan di dalam. Padahal, kalau kita berhenti sejenak, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak langsung bereaksi. Kita bisa memilih untuk mengamati dulu, memahami situasinya, lalu menentukan respons yang lebih bijak. Ini bukan hal yang mudah, butuh latihan untuk bisa memberi jeda antara kejadian dan reaksi. Tapi semakin sering kita melakukannya, semakin kita terbiasa. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi yang besar. Ada hal-hal yang cukup dilewati, ada hal-hal yang cukup dipahami tanpa harus dibalas. Seringkali kita merasa harus membalas setiap perlakuan orang lain. Kalau kita disakiti, kita ingin membalas. Kalau kita diremehkan, kita ingin membuktikan. Tapi ketika kita terus hidup dengan pola seperti ini, kita sebenarnya sedang terikat pada orang lain. Hidup kita menjadi reaktif, bukan proaktif. Kita bergerak bukan karena pilihan kita, tapi karena dorongan dari luar. Bersikap bijak berarti kita mulai mengambil kembali kendali itu. Kita tidak lagi membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita harus merasa atau bertindak. Kita punya standar sendiri, kita punya nilai sendiri, dan kita bertindak berdasarkan itu. Kita tidak perlu membalas semua hal, karena tidak semua hal layak untuk dibalas. Ada kekuatan dalam memilih untuk tidak bereaksi. Ada ketenangan dalam memilih untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu. Dan ada kebebasan dalam menyadari bahwa kita tidak harus ikut dalam setiap drama yang terjadi di sekitar kita. Kadang, yang membuat kita lelah bukanlah masalah itu sendiri, tapi cara kita meresponsnya. Kita memperbesar hal-hal kecil, kita memikirkan sesuatu terlalu lama, kita membawa beban yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Dan semakin lama kita mempertahankan itu, semakin berat rasanya. Kalau kita mulai jujur pada diri sendiri, kita akan melihat bahwa tidak semua hal layak untuk kita pikirkan terus-menerus. Ada hal-hal yang cukup kita akui, lalu kita lepaskan. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya, tidak harus memahami semuanya, dan tidak harus memperbaiki semuanya. Dalam hubungan dengan orang lain, ini juga sangat terasa. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti, untuk berubah, atau untuk memperlakukan kita dengan cara tertentu. Tapi kita bisa menentukan batas. Kita bisa memilih bagaimana kita merespons, dan kita bisa memutuskan sejauh mana kita ingin terlibat. Batas ini bukan tentang menjauh dari semua orang, tapi tentang menjaga diri kita sendiri. Kita tidak harus menerima semua perlakuan, tidak harus menoleransi semua hal. Kita bisa tetap baik tanpa harus mengorbankan diri. Kita bisa tetap peduli tanpa kehilangan diri. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, kita akan merasakan perubahan yang cukup besar. Hidup terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih stabil. Kita tidak lagi mudah terseret oleh hal-hal di luar karena kita tahu di mana letak kendali kita. Dan mungkin yang paling penting, kita mulai merasa lebih damai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi terus-menerus berusaha mengontrol dunia, tapi kita belajar mengelola diri kita di dalam dunia yang tidak selalu bisa kita atur. Kita menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi kita tetap bisa menjalani dengan cara yang bijak. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari cara kita melihat dan merespons keadaan yang tidak sempurna itu. Kita tidak perlu menunggu semuanya baik-baik saja untuk merasa tenang. Kita bisa menemukan ketenangan bahkan di tengah ketidakpastian. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, dan itu tidak apa-apa. Ketika kita benar-benar menginternalisasi cara berpikir ini, hidup mulai terasa seperti sesuatu yang bisa dijalani dengan lebih sadar, bukan sekadar dijalani dengan reaksi yang terus-menerus. Kita tidak lagi merasa harus mengejar semua hal, memperbaiki semua situasi, atau mengendalikan semua hasil. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai semuanya, tapi tentang memahami peran kita di dalamnya.
Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan. Kita tidak lagi merasa bahwa setiap hal yang tidak sesuai harapan adalah sesuatu yang harus dilawan. Kita mulai melihat bahwa banyak hal dalam hidup memang datang dan pergi tanpa bisa kita kendalikan. Dan itu bukan kesalahan kita, bukan juga sesuatu yang harus selalu diperbaiki. Dalam proses ini, kita juga mulai belajar untuk lebih menghargai apa yang ada di depan kita. Karena ketika kita tidak lagi sibuk memikirkan hal-hal di luar kendali, kita punya lebih banyak ruang untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Kita bisa lebih fokus pada apa yang sedang kita lakukan, lebih menikmati interaksi dengan orang lain, dan lebih menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi seringkali memberikan apa yang kita butuhkan untuk berkembang. Masalahnya, kita sering terlalu fokus pada apa yang tidak kita dapatkan, sampai kita lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada. Kita merasa kurang padahal mungkin kita hanya tidak menyadari apa yang sudah cukup. Ketika kita mulai mengubah cara pandang ini, kita tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian kekurangan, tapi sebagai proses yang terus berjalan. Kita tidak lagi menunggu kondisi ideal untuk merasa bahagia, tapi kita belajar menciptakan rasa cukup dari apa yang ada. Bersikap bijak dengan apa yang di luar kendali juga berarti kita belajar mempercayai proses. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, tanpa harus terus-menerus khawatir tentang hasilnya. Kita menanam, merawat, dan membiarkan waktu bekerja. Kita tidak bisa memaksa hasil datang lebih cepat, tapi kita bisa memastikan bahwa usaha kita tetap konsisten. Kepercayaan seperti ini bukan berarti kita pasrah tanpa arah, tapi kita memahami bahwa ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Kita tidak bisa melihat semuanya sekarang, tapi bukan berarti tidak ada hal lain yang sedang terjadi. Banyak hal dalam hidup bekerja di balik layar, dan kita hanya perlu terus melangkah. Di saat yang sama, kita juga belajar untuk lebih memaafkan diri sendiri. Kita tidak harus sempurna, tidak harus selalu benar, dan tidak harus selalu berhasil. Kita manusia, dan itu berarti kita akan membuat kesalahan. Tapi kesalahan itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Ketika kita berhenti menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Kita menjadi lebih berani mencoba, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, hidup akan selalu penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu tidak akan berubah, tapi cara kita menyikapinya bisa berubah. Kita bisa memilih untuk terus melawan dan merasa lelah, atau kita bisa memilih untuk menerima dan menemukan ketenangan. Dan mungkin, disitulah letak kebijaksanaan yang sebenarnya. Bukan pada seberapa banyak yang bisa kita kendalikan, tapi pada seberapa dalam kita memahami bahwa kita tidak harus mengendalikan semuanya untuk bisa hidup dengan damai. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita ketika membahas tentang kendali, yaitu kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Kebiasaan ini terlihat sepele, tapi dampaknya besar terhadap cara kita memandang hidup. Misalnya, kebiasaan mengulang-ulang kejadian yang sudah lewat di dalam pikiran, seolah-olah dengan memikirkannya terus, kita bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Atau, kebiasaan memprediksi masa depan dengan skenario terburuk, seakan-akan dengan mempersiapkan diri secara berlebihan, kita bisa menghindari semua kemungkinan buruk. Tanpa kita sadari, kebiasaan seperti ini membuat kita terus hidup di luar momen sekarang. Pikiran kita selalu berada di masa lalu atau masa depan, jarang benar-benar hadir di apa yang sedang terjadi. Padahal, satu-satunya tempat di mana kita benar-benar punya kendali adalah saat ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita tidak bisa memastikan masa depan. Tapi kita bisa menentukan apa yang kita lakukan hari ini. Ketika kita mulai menyadari hal ini, kita akan melihat bahwa banyak kecemasan sebenarnya tidak perlu kita pelihara. Kita boleh memikirkan masa depan, tapi tidak harus hidup di dalamnya. Kita boleh belajar dari masa lalu, tapi tidak harus terjebak di dalamnya. Kita tetap bergerak di masa kini, karena disitulah satu-satunya tempat di mana tindakan kita benar-benar berarti.
Kebiasaan lain yang sering membuat kita lelah adalah mencoba membaca pikiran orang lain. Kita menebak-nebak apa yang mereka pikirkan tentang kita mengartikan sikap mereka tanpa benar-benar tahu, dan kita membuat kesimpulan yang seringkali tidak akurat. Semua itu terjadi di dalam kepala kita sendiri, tapi efeknya nyata. Kita bisa merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, bahkan merasa tidak diterima, hanya karena asumsi yang belum tentu benar. Padahal, pikiran orang lain adalah salah satu hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam kepala mereka. Kita tidak bisa mengatur bagaimana mereka melihat kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi diri kita sendiri dengan sejujur mungkin. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan, kita justru kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup sebagai diri kita sendiri. Bersikap bijak di sini berarti kita belajar untuk tidak terlalu mempercayai semua pikiran yang muncul. Tidak semua pikiran adalah fakta. Banyak dari mereka hanyalah interpretasi, dugaan, atau bahkan ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita bisa melihat pikiran kita dengan jarak, kita tidak lagi langsung mempercayainya. Kita mulai bertanya, apakah ini benar? Apakah ini perlu dipikirkan terus? Apakah ini sesuatu yang bisa kita kendalikan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini bisa membantu kita keluar dari jebakan pikiran yang tidak perlu. Kita tidak lagi larut dalam setiap pikiran yang datang, tapi kita mulai memilih mana yang layak untuk diperhatikan. Ini bukan berarti kita mengabaikan diri sendiri, tapi justru kita lebih peduli pada kesehatan mental kita. Seiring waktu, kita akan mulai merasakan perbedaan. Pikiran kita tidak lagi penuh dengan kebisingan yang tidak perlu. Kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih sadar terhadap apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita, karena kita sudah tahu batasnya. Dan dari sini, kita mulai membangun kebiasaan baru. Kebiasaan untuk kembali ke diri sendiri setiap kali kita merasa terseret oleh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kebiasaan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kebiasaan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu dipikirkan? Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat kesadaran itu terbentuk. Kita tidak lagi hidup secara otomatis, tapi kita mulai hidup dengan pilihan. Kita memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan kita melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah. Itu bukan hal yang instan, tapi itu adalah proses yang terus berkembang. Dan mungkin di tengah semua ketidakpastian yang ada, inilah yang membuat hidup terasa lebih stabil. Bukan karena semuanya terkendali, tapi karena kita tahu di mana kita harus berdiri. Dalam perjalanan memahami batas kendali, kita juga akan dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua usaha akan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan. Ini adalah bagian yang seringkali paling sulit diterima. Kita sudah berusaha, sudah berjuang, sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya tetap tidak seperti yang kita bayangkan. Di titik ini, banyak dari kita mulai merasa putus asa, merasa tidak dihargai, atau bahkan merasa usaha kita sia-sia. Padahal, kalau kita melihat lebih dalam, usaha dan hasil adalah dua hal yang berbeda. Usaha berada dalam kendali kita, tapi hasil tidak sepenuhnya demikian. Ada faktor lain yang ikut bermain, ada kondisi yang tidak bisa kita atur, ada waktu yang mungkin belum tepat. Dan ketika kita menggantungkan nilai diri kita pada hasil semata, kita akan mudah goyah. Bersikap bijak berarti kita mulai memisahkan antara usaha dan hasil. Kita tetap memberikan yang terbaik, tapi kita tidak mengikat diri kita pada hasil tertentu. Kita melakukan sesuatu karena itu memang layak dilakukan, bukan hanya karena kita mengharapkan imbalan tertentu. Dengan cara ini, kita tidak lagi merasa hancur ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Ini bukan berarti kita tidak punya tujuan. Kita tetap punya arah, tetap punya keinginan, tetap punya mimpi. Tapi kita tidak membiarkan hasil menentukan harga diri kita. Kita tidak lagi merasa bahwa kegagalan adalah bukti bahwa kita tidak cukup baik. Kita melihatnya sebagai bagian dari proses yang memang tidak selalu bisa kita kendalikan. Ada ketenangan yang muncul ketika kita mulai berpikir seperti ini. Kita tidak lagi merasa tertekan untuk selalu berhasil. Kita tidak lagi takut untuk mencoba karena takut gagal. Kita menjadi lebih berani
Karena kita tahu bahwa yang benar-benar penting adalah prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Di sisi lain, kita juga mulai belajar untuk menghargai usaha kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa cukup. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan, kita tahu seberapa jauh kita sudah melangkah, dan itu sudah cukup untuk membuat kita merasa bangga. Ini adalah bentuk penghargaan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika kita sudah sampai di titik ini, kita tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain. Kita tetap bisa menerima masukan, tetap bisa belajar, tapi kita tidak lagi bergantung pada itu untuk menentukan harga diri kita. Banyak orang hidup dengan tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Mereka merasa harus menunjukkan sesuatu, harus mencapai sesuatu, harus diakui oleh orang lain. Tapi tekanan seperti ini seringkali membuat hidup terasa berat. Kita menjadi sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ketika kita mulai melepaskan tekanan itu, hidup terasa lebih ringan. Kita tetap berusaha, tapi tanpa beban yang berlebihan. Kita tetap bergerak maju, tapi dengan langkah yang lebih tenang. Kita tidak lagi terburu-buru, karena kita tahu bahwa setiap proses punya waktunya masing-masing. Dan di sini, kita mulai memahami bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus kita capai secepat mungkin. Setiap orang punya jalannya sendiri, punya waktunya sendiri, dan punya prosesnya sendiri. Kita tidak perlu membandingkan, tidak perlu terburu-buru, dan tidak perlu merasa tertinggal. Yang kita butuhkan hanyalah terus melangkah dengan kesadaran bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dalam batas yang kita miliki. Dan sisanya, kita biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Ada momen dalam hidup di mana kita merasa kehilangan arah karena sesuatu yang penting bagi kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Entah itu hubungan yang tidak berjalan baik, rencana yang gagal, atau harapan yang tidak terwujud. Di saat seperti itu, kita sering merasa kosong, seolah-olah sesuatu dalam diri kita ikut hilang. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika kita mencoba mengembalikan semuanya seperti dulu. Kita ingin keadaan kembali seperti semula. Kita ingin orang yang sama bersikap seperti dulu. Kita ingin situasi yang sama terulang kembali. Padahal, waktu terus berjalan, dan tidak semua hal bisa kembali seperti sebelumnya. Ketika kita terus berusaha mengembalikan sesuatu yang sudah berubah, kita justru terjebak dalam masa lalu. Kita menolak kenyataan bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Dan semakin kita menolak, semakin kita merasa sakit. Bukan karena perubahan itu sendiri, tapi karena kita tidak siap menerimanya. Bersikap bijak berarti kita mulai menerima bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Kita mungkin tidak selalu menyukainya, tapi kita tidak bisa menolaknya. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Kita menyesuaikan diri, kita belajar dari pengalaman, dan kita menemukan cara baru untuk melangkah. Di sini kita juga belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Kadang itu adalah ruang untuk sesuatu yang baru. Tapi kita tidak akan bisa melihat itu kalau kita masih terus menatap ke belakang. Kita perlu memberi diri kita izin untuk melepaskan, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita ingin terus hidup. Melepaskan bukan berarti melupakan. Kita tetap bisa menghargai apa yang pernah ada. Kita tetap bisa menyimpan kenangan, tapi kita tidak lagi terikat padanya. Kita tidak lagi menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Dalam proses ini, kita juga akan menemukan bahwa kekuatan kita tidak berasal dari kemampuan untuk mempertahankan segalanya, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri meskipun ada yang hilang. Kita tidak runtuh hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita mungkin goyah, tapi kita tidak berhenti. Dan semakin kita melalui proses seperti ini, kita akan semakin kuat secara emosional. Kita tidak lagi mudah hancur oleh perubahan, karena kita tahu bahwa kita bisa bertahan. Kita tidak lagi takut kehilangan, karena kita tahu bahwa kita bisa membangun kembali. Hidup akan terus berubah, dan kita tidak bisa menghentikannya. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa terus melawan dan merasa lelah, atau kita bisa menerima dan menemukan cara untuk tetap berjalan. Dan ketika kita memilih untuk menerima,
Kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh. Kita tidak lagi terjebak di masa lalu, tapi kita mulai membuka diri untuk masa depan yang mungkin belum kita pahami, tapi tetap bisa kita jalani dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, semua pembahasan ini membawa kita pada satu kesadaran sederhana yang seringkali sulit untuk benar-benar diterapkan, yaitu bahwa hidup tidak pernah benar-benar berada dalam kendali kita. Kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha, kita bisa berharap, tapi tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa kita tentukan. Dan justru disitulah letak seni dalam menjalani hidup. Kita berjalan di antara dua hal, usaha dan penerimaan. Kita tidak berhenti berusaha, tapi kita juga tidak memaksakan hasil. Kita tidak menyerah, tapi kita juga tidak melawan kenyataan. Kita berada di tengah, di mana kita melakukan yang terbaik, lalu kita melepaskan sisanya. Ini adalah keseimbangan yang tidak selalu mudah dijaga. Ada kalanya kita terlalu memaksa, ada kalanya kita terlalu pasrah. Tapi seiring waktu, kita akan belajar menemukan titik yang tepat. Kita akan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Dalam keseharian, ini bisa terlihat dari hal-hal kecil. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita tidak langsung panik. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan, dan kita menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ketika seseorang tidak memperlakukan kita dengan baik, kita tidak langsung membalas dengan emosi. Kita menentukan batas, dan kita menjaga diri kita. Semua ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Kita tidak lagi hidup dalam reaksi yang terus-menerus, tapi kita mulai hidup dengan pilihan. Kita tidak lagi terjebak dalam hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan dari sini kita mulai merasakan kebebasan yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. Kita tidak lagi terikat pada hasil, pada penilaian orang lain, atau pada keadaan yang tidak pasti. Kita menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih jernih dalam melihat hidup. Kita mungkin tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponinya. Dan itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih baik. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah agar kita bisa merasa damai, tapi cara kita melihat dan menyikapi dunia itulah yang menentukan apakah kita akan terus merasa terbebani atau justru menemukan ketenangan di dalamnya.